Alat ukur dan pengukuran teknik jaringan akses telekomunikasi disusun oleh Davi Dakhilullah. Satu untuk fungsi alat ukur teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. LAN tester. LAN tester adalah salah satu alat bantu dalam instalasi jaringan komputer yang berfungsi untuk mengecek koneksi kabel, LAN, RJ45 dan RJ11. 2. Multimeter merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam bidang elektronika. A. Multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur, meter, dengan tipe jarum penunjuk. B. Multimeter digital. Selain multimeter analog, kita juga dapat memanfaatkan multimeter digital untuk mengukur besaran arus, tegangan, dan hambatan listrik. 3. Earth tester. Earth tester merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur nilai pada sebuah instalasi grounding. 4. Optical power meter, OPM. Power meter adalah salah satu peralatan utama dalam pengukuran saluran fiber optik yang berfungsi untuk mengetahui level daya penerima. 5. Optical time domain reflectometer, OTDR. OTDR merupakan salah satu alat ukur penting yang digunakan untuk mengukur saluran optik, baik dalam kegiatan instalasi maupun saat pemeliharaan saluran fiber optik. 6. Speed test. Speed test adalah sebuah layanan berbentuk aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menguji kecepatan performa koneksi internet, baik kabel, seluler, maupun Wi-Fi. Kapasitas maksimal jaringan internet yang kita gunakan untuk mengunggah dan mengunduh data dapat dilakukan menggunakan aplikasi ini. 7. Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan sinyal Wi-Fi yang terletak pada suatu lokasi tertentu. 8. Ping test. Ping adalah singkatan dari Packet Internet Network Grouper. Perintah ping digunakan untuk menguji kecepatan koneksi pada jaringan komputer kita. 2. Menganalisis penggunaan alat ukur yang tepat dalam lingkup teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Penggunaan untuk kabel UTP, FTP, RJ11, dan koaksial. B. Panjang kabel maksimal 300 cm, UTP, FTP, dan RJ11. C. Panjang kabel maksimal 500 meter, BNC. D. Mampu mendeteksi kabel putus di tengah. E. LCD untuk tampilan hasil. F. Remote unit untuk tes kabel berjauhan. G. Catu daya baterai 9 volt 2 buah. 3. Penggunaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. LAN tester. Jika digunakan untuk mengukur kabel cross, lampu indikator akan menyala dengan urutan. Nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 6, nomor 4 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 5, nomor 7 dengan nomor 7, nomor 8 dengan nomor 8. Adapun untuk kabel jenis straight, lampu akan menyala secara berurutan, mulai dari nomor 1 sampai dengan 8, baik sisi kanan maupun sisi kiri. A. Menggunakan satu sisi LAN tester, langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Pasang satu ujung kabel ke dalam port Ethernet yang aktif dan ujung lain dimasukkan ke port LAN tester. 2. Nyalakan sakelar on/off pada alat ukur. 3. Apabila kondisi kabel normal, lampu indikator pada LAN tester akan menyala secara bergantian. B. Menggunakan dua sisi LAN tester, langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Pasang ujung kabel LAN ke dalam port RJ45 yang sudah ada di kedua sisi alat. 2. Nyalakan sakelar on/off pada alat ukur. 3. Apabila kondisi kabel normal, lampu indikator pada alat ukur akan menyala secara bergantian sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Multimeter A. Cara mengukur tegangan DC. Menggunakan multimeter analog. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi DCV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 1,5 volt, arahkan sakelar pada posisi 3 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur.
probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 5. Baca gerakan jarum pada posisi skala DCV. 6. Apabila pergerakan jarum terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, lakukan pemindahan sakelar pemilih ke nilai yang lebih kecil. Apabila jarum bergerak ke arah kiri, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 7. Baca hasil penunjukan jarum multimeter dan catat hasilnya. 8. Cara membaca hasil pengukuran multimeter analog dapat menggunakan rumus berikut. Hasil pengukuran skala meter batas ukur, konex penunjukan jarum. B. Cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter digital. 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi DCV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 1,5 volt, arahkan sakelar pada posisi 3 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 5. Baca hasil pengukuran yang muncul pada layar. Apabila hasilnya minus, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 6. Hasil yang terlihat pada layar merupakan nilai hasil pengukuran. 7. Baca dan catat hasilnya. C. Cara mengukur arus DC menggunakan multimeter analog. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi DCMA atau DCA. 2. Pilihlah batas ukur pada cakupan yang tepat atau di atas cakupan yang diprediksi berdasarkan perhitungan arus secara teori. 3. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 4. Apabila pergerakan jarum terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, lakukan pemindahan sakelar pemilih ke nilai yang lebih kecil. Apabila jarum bergerak ke arah kiri, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 5. Lakukan pembacaan hasil ukur pada skala DCMA atau A. 6. Cara pembacaan hasil ukur arus DC sama dengan pada saat kalian melakukan pengukuran tegangan DC 7, catat hasil pengukuran. D. Cara mengukur arus DC menggunakan multimeter digital. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi DCMA atau DCA. 2. Pilihlah batas ukur pada cakupan yang tepat atau di atas cakupan yang diprediksi berdasarkan perhitungan arus secara teori. 3. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 4. Baca hasil pengukuran yang muncul pada layar. Apabila hasil minus, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 5. Hasil yang terlihat pada layar merupakan nilai hasil pengukuran. 6. Baca dan catat hasilnya. Ektapor. Cara mengukur tahanan menggunakan multimeter analog. 1. Putar arah sakelar pemilih pada posisi ohm. 2. Usahakan sakelar pemilih sudah mengarah ke batas ukur yang tidak jauh dari nilai tahanan yang akan diukur, di atas nilai yang akan diukur. Jika ragu, arahkan ke batas ukur atau faktor kali yang bernilai paling besar. 3. Hubungkan probe hitam dan probe merah, kemudian atur jarum penunjuk agar tepat pada nilai 0 ohm. 4. Jika pada pengukuran tegangan, skala hasil pengukuran dibaca dari kiri ke kanan, pada pengukuran tahanan, skala hasil pengukuran dibaca dari kanan ke kiri. 5. Hubungkan kedua probe, hitam dan merah pada kaki resistor. Usahakan resistor tidak sedang terhubung pada catuan listrik. 6. Baca jarum penunjuk pada skala ohm. Apabila pergerakan jauh ke kiri, naikkan batas ukur atau faktor kali dengan menggeser sakelar pemilih. Perpindahan sakelar pemilih mengharuskan kalian untuk mengatur nilai 0 ohm kembali. 7. Baca dan catat hasilnya.
Cara melakukan pembacaan hasil pengukuran resistansi adalah dengan melihat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk pada skala meter dikali faktor pengali yang dipilih pada sakelar pemilih. 8. Hasil pada multimeter menunjukkan jarum mendekati angka 9 pada skala pengukur. Jadi hasil pengukurannya adalah 8,8 kohm. F. Cara mengukur tahanan menggunakan multimeter digital 1. Putar arah sakelar pemilih pada posisi ohm. 2. Usahakan sakelar pemilih sudah mengarah ke batas ukur yang tidak jauh dari nilai tahanan yang akan diukur di atas nilai yang akan diukur. Jika ragu, arahkan ke batas ukur atau faktor kali yang bernilai paling besar. 3. Hubungkan kedua probe, hitam dan merah pada kaki resistor. Usahakan resistor tidak sedang terhubung pada catuan listrik. 4. Apabila layar tidak menunjukkan hasil, kemungkinan batas ukur terlalu kecil. Pindahkan sakelar pemilih pada batas ukur yang lebih besar. 5. Angka yang muncul pada layar merupakan hasil pengukuran. AC. Baca dan catat hasilnya. G. Cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter analog 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi ACV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 220 volt, arahkan sakelar pada posisi 250 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak terdapat polaritas. Oleh karena itu, probe hitam atau merah boleh dihubungkan ke terminal pengukuran secara bolak-balik. 5. Baca gerakan jarum pada posisi skala ACV. Niam. Baca hasil penunjukan jarum multimeter. Lakukan perhitungan seperti pada pengukuran tegangan DC, kemudian catat hasilnya 7. Hasil pengukuran yang terlihat pada gambar 527 menunjukkan nilai sebesar 230 watt. H. Cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter digital. 1. Atur posisi sakelar pemilih selektor pada posisi ACF. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari satu daya yang akan diukur, misalnya 220 volt, arahkan sakelar pada posisi 250 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur untuk tegangan AC. Tidak terdapat polaritas, oleh kerana itu probe hitam atau merah boleh dihubungkan ke terminal pengukuran secara bolak-balik. 5. Baca hasil pengukuran berupa angka yang muncul pada multimeter digital, kemudian catat hasilnya. Tuhan. Tadi kok bu ơi nè đồng của nghe ta thì có phật các cô chỗ chị chặt
Tabapo lo kau buat lo kalau nak. 4. Optical Power Meter atau OPM. Cara Optical Time Domain Reflector atau OTDR. Langkah-langkah melakukan pengukuran menggunakan OTDR adalah sebagai berikut. Siapkan OTDR, kacamata safety, on leak cleaner, dan kabel yang akan digunakan dalam pengukuran dengan panjang minimal 100 meter. B. Gunakan kacamata safety sebelum melakukan pengukuran. C. Bersihkan ujung konektor dan lubang adapter menggunakan on cleaner click. D. Pasang ujung kabel yang diukur pada OTDR. E. Lakukan penyetelan parameter pada OTDR meliputi panjang gelombang, distance range, pulsate width, duration, dan index reflection. F. Lakukan pengukuran dengan menekan tombol start. Wi-Fi Analyzer. A. Unduh aplikasi pada Play Store atau App Store. B. Lakukan instalasi aplikasi. C. Gunakan aplikasi untuk melakukan analisis Wi-Fi di sekitar kalian. 7. Speed test. A. Buka browser pada PC atau laptop masing-masing, kemudian ketikkan speed testnet pada kolom alamat browser. B. Tunggu sampai muncul tampilan lawan awal web speed test. C. Jalan dengan cara memilih tombol Go. D. Tunggu beberapa saat sampai muncul hasil pengujian pada laman tersebut. 8. Ping test. A. Buka CMD atau command prompt pada laptop atau PC yang terhubung ke sebuah jaringan komputer. B. Ketikkan ping dilanjutkan alamat IP, misalnya ping 10.212.64.1. C. Tunggu proses reply. D. Pastikan hasilnya seperti pada gambar. E. Apabila terjadi D. Melakukan pemeliharaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Pengetahuan yang harus dimiliki untuk memelihara alat ukur. A. Preventif, sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. B. Korektif, sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah muncul gangguan atau 2. Keterampilan yang dibutuhkan dalam memelihara alat ukur. A. Melakukan tugas-tugas rutin berdasarkan prosedur yang ditetapkan. B. Melakukan tugas-tugas yang lebih luas dan kompleks dengan cara meningkatkan kemampuan dalam bekerja mandiri tanpa arahan dari 3. Sikap kerja dalam memelihara alat ukur. A. Selalu cermati ketika menggunakan alat ukur, terutama saat menggunakan basaran listrik.